Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kenikmatan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini meskipun majelisnya online ya. Ya, alhamdulillah kita bisa melanjutkan untuk pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7. Jadi ini satu lagi ya. Tapi ada kemungkinan pekan depan itu mungkin kita undur sepekan lagi mungkin. Saya minta maaf, kayaknya pekan depan nggak bisa online ya, karena harus ke bandara. Karena ngantar ke bandara, bukan yang pergi tapi ngantar ke bandara. Jadi nanti akan saya umumkan lagi insya Allah pekan depan apakah kita lanjut materi yang ke-8 atau diundur seminggu lagi, sepekan lagi. Baik, barakallahu. Sekarang kita sudah sampai ke bid'ah dan macamnya. Jadi bid'ah ini termasuk salah satu pembahasan dalam akidah. Pembahasan dalam akidah karena ini berkaitan dengan pemikiran juga, berkaitan dengan syariat juga. Sehingga kita harus hati-hati. Jangan sampai seseorang itu sudah terjerembab kepada kebid'ahan, akan tetapi dia tidak sadar. Jadi kadang seseorang mengalami atau mengerjakan suatu kebid'ahan tapi dirasa itu bukan kebid'ahan. Ya. Jadi seperti itu. Saya rasa untuk yang di pesantren ataupun pernah belajar, saya kira ini sudah pernah dikaji, akan tapi mungkin sebagai murojaah atau mungkin jika tidak, bagi para ustadz mungkin melihat bagaimana cara menjelaskan bid'ah yang baik ya, atau mungkin cara menjelaskan bid'ah dengan taksim-taksim yang mudah dipahami. Saya membuat slide cuma beberapa, tapi itu sudah mencakup atau mewakili pembahasan bid'ah yang panjang lebar. Baik, barakallahu. Kita lanjut ya. Apa itu bid'ah? Baik. Bid'ah itu, nah ini definisi dari Syekh Profesor Dr. Khalid Ibn Ali Al-Musyaiqih dalam kitab beliau Al-Khulasah fil Aqidah. Beliau mengatakan apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah setiap keyakinan, ucapan atau perbuatan yang diniatkan untuk ibadah. Nah ini dia, harus kita pahami dulu nih. Setiap keyakinan, ucapan atau perbuatan yang diniatkan untuk ibadah. Ini yang menekankan dalam hal ini, yang pertama kali menekankan dalam hal ini adalah Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, bahwa namanya bid'ah itu ya berkaitan dengan ibadah. Berkaitan dengan ibadah dan diniatkan untuk ibadah. Jadi sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan ibadah dan tidak diniatkan untuk suatu peribadatan, itu bukan termasuk bid'ah. Maka itu kalau ada orang yang bilang bid'ah, berarti mobil juga bid'ah. Bid'ah mobil tidak ada kaitan dengan peribadatan. Ya. Berarti mikrofon juga bid'ah. Tidak ada kaitan dengan peribadatan dengan secara langsung. Ya. Jadi namanya, jika kita bicara masalah bid'ah, maka bid'ah itu berkaitan dengan apa? Suatu peribadatan. Ya, suatu peribadatan atau
setidak-tidaknya berkaitan dengan suatu ideologi keyakinan, ya, yang keyakinan itu bertentangan dengan syariat, ya, bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan apa namanya, muradullah wa rasulihi, setiap maksud Allah dan Rasulnya, maka itu adalah bid'ah. Maka bisa kita katakan bahwa sekarang Islam sudah memiliki satu sistem ekonomi yang benar, sistem ekonomi yang Allah dan Rasulnya sudah pastikan. Kemudian ada sistem ekonomi, misalkan namanya kapitalis, gitu ya. Nah, kapitalis ini siapa yang punya modal maka dia yang berkuasa. Nah, ini kan berarti kapitalis ini bid'ah ya. Nah, karena bertentangan dengan apa namanya, syariat, maka bisa kita simpulkan ya, bisa kita simpulkan bahwa bid'ah itu selain keyakinan, ucapan, perbuatan yang diniatkan untuk ibadah padahal bukan berasal dari syariat, atau dengan meninggalkan sesuatu, maksudnya meninggalkan sesuatu ini, seseorang meninggalkan sesuatu tapi diniatkan untuk ibadah, diniatkan untuk apa, untuk ibadah. Contohnya meninggalkan, nanti kita bahas insya Allah. Jadi meninggalkan nikah misalnya, meninggalkan nikah tapi menganggap itu sebagai satu peribadatan, ya, maka ini bid'ah. Maka itu rohbani ya, kerahiban dalam Islam itu nggak ada. Kalau dalam agama Nasrani ada kerahiban itu. Setiap pendeta ataupun apa namanya, biarawati ya, tidak boleh nikah. Itu namanya kerahiban. Kalau dalam Islam nggak ada. Ya, maka Allah Ta'ala menganggap bahwa rohbaniyah atau kerahiban itu rohbaniyatani ibtada'uha, yang mereka bid'ahkan, yang mereka ada kan. Jadi kerahiban itu bid'ah. Oke, kerahiban itu apa? Bid'ah. Tapi jangan kita ini ya, anggap bahwa sebagian ulama yang tidak nikah seperti Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, siapa lagi, Bishr Al-Hafi ya, mereka rahib, enggak ya, berkefikum. Memang ya, salah satu nanti orang-orang sufi ya, orang sufi bulat ya, orang sufi yang berlebihan, mereka itu nanti sampai nggak menikah, jadi kayak rahib gitu. Maka di Saudi sekarang itu ada seorang syekh namanya Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Syekh Dr. Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti. Beliau pengajar di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Tapi sekarang kayaknya udah nggak di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Jadi apa namanya? Beliau itu dianggap di apa ya namanya? Di Suudani. Ya, di Suudani. Di Suudani apa? Wah, sufi. Karena nggak mau nikah. Bukan nggak mau nikah, belum nikah juga. Sekarang umurnya udah 50 sekian. Tapi belum nikah juga. Ya. Ternyata ketika pas, kenapa kok nggak nikah? Gitu. Ternyata beliau itu memiliki satu penyakit. Yang penyakit itu termasuk penyakit yang akut, yang beliau itu khawatir jika menikah justru malah memberatkan istrinya nanti. Jadi seperti itu, menjadi madarat bagi istrinya dan seterusnya, maka beliau fokus pada ilmu. Ya, masya Allah. Tapi di Suudani sebagai apa? Sufi. Tentu nggak boleh ya. Ya, baik, barakallahu. Mungkin sebagai definisi tambahan, ya, definisi tambahan. Jadi bid'ah itu termasuk ya, termasuk setiap keyakinan dan sistem, setiap apa? Keyakinan dan sistem baru yang ditawarkan untuk mengganti Islam. Ya, untuk mengganti keyakinan dalam Islam atau sistem dalam Islam. Itu bid'ah. Ya, itu apa? Bid'ah. Ya, itu bid'ah. Maka itu
liberalisasi yang ada di zaman sekarang, komunisme yang ada di zaman sekarang, kemudian apa, sosialisme, termasuk agnostik, termasuk kapitalisme dan seterusnya, itu termasuk dalam kategori bid'ah, dalam kategori bid'ah, dan bid'ahnya parah lagi kan gitu ya, karena seolah-olah dianggap itu sebagai suatu kebenaran menggantikan Islam. Nah, kita harus pahami bahwa Islam itu kebenaran mutlak, ya, kebenaran mutlak, kebenaran yang absolut. Sedangkan yang diyakini oleh Barat tidak ada kebenaran absolut, tidak ada kebenaran mutlak. Jadi kebenaran itu relativis, relatif, nisbi. Nanti akhirnya dianggap sebagai, nanti dikenal sebagai relativisme pemikiran. Gara-gara pemikiran ini, relativisme pemikiran ini, kan benar menurut saya belum tentu benar menurut dia, benar menurut dia belum tentu benar menurut saya, kan gitu ya. Jadi termasuk agama juga digituin akhirnya. Ya, jadi agama itu yang benar yang mana? Relatif. Menurut siapa katanya? Subhanallah bihamdi. Gara-gara relativisme pemikiran ini nanti muncul yang disebut dengan pluralisme. Ya, menganggap semua agama itu sama, udah sama-sama benar udah gitu akhirnya. Jadi bid'ah juga nih, ya bid'ah juga ini. Ya, pluralisme ini bid'ah yang parah malah. Ya. Alhamdulillah. Dan itu yang dicoba untuk diajarkan, ya diajarkan ke para mahasiswa di UIN ya, dan di di universitas itu. Ya ini benar-benar bid'ah yang parah ya. Seolah pemikiran itu menggeser Islam. Ya. Baik, barakallahu. Oke, kita lanjut. Tiga model bid'ah. Jadi ada 3 model bid'ah yang berkaitan dengan definisi tadi ya. Pertama adalah bid'ah i'tiqadiyah. Bid'ah i'tiqadiyah ini bid'ah keyakinan. Yaitu seperti bid'ah meniadakan sifat Allah. Jadi ini atau yang disebut dengan ta'til ya. Disebut dengan apa? Ta'til. Ta'til ini atau mu'attilah ini biasa kita kenal di sejarah Islam itu Jahmiyah ya. Jahmiyah ini pengikut Jahm bin Sofwan, mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak memiliki sifat, Allah itu tidak memiliki nama katanya ya. Sebab kalau Allah memiliki sifat, Allah memiliki nama, berarti nanti sama dengan makhluknya. Allah itu as-sabur, maha penyabar. Sabar kan sifat makhluk katanya. Berarti Allah nggak punya sifat, ya, dan nggak punya perbuatan itu. Itu akhirnya ya. Ya. Allah itu turun ke langit bumi, misalkan. Kalau turun itu kan perbuatan makhluk, berarti Allah itu nggak turun sama sekali. Dan seterusnya. Allah itu wa kallamallahu Musa taklima misalnya. Allah itu berbicara dengan Musa. Berbicara kan sifat makhluk. Kata mereka ya. Berarti Allah itu nggak berbicara. Kalau berbicara berarti sama dong dengan makhluk. Gitu. Jadi ini jelas-jelas bid'ah. Sebentar ya. Ini colokannya. Oh iya. Ya. Kemudian menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Kalau dulu sempat kita bahas ya, ketika Imam Al-Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah itu menafsirkan ayat wadarul ladina yulkhiduna fi asma'i walillahil asmaul husna wadarul ladina yulhiduna fi asma'i, tinggalkan orang-orang yang menyimpang dalam asma Allah. Apa artinya
Maksud menyimpang dari asma Allah itu apa? Menyimpang dalam asma Allah. Yulhiduna fi asma'i. Menyimpang dalam nama Allah. Apa maksudnya? Kenapa kita pernah bahas ya? Tapi nggak ada di slide, tapi kita itu saya jelaskan. Apa Farid? Yulhiduna fi asma'i. Al-ilhad fi asma'illah wa sifatihi. Jadi menyimpang dalam nama Allah. Maksudnya apa? Lupa kalian. Adi, lupa. Teman-teman yang online ada ingat nggak? Apa maksudnya? Al-ilhad fi asma'illah, ya, menyimpang dalam nama Allah. Apa maksud menyimpang ini? Nggak ada ingat. Dulu pernah saya terangkan ya, ketika pas al-imanu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat saya udah pernah terangkan. Iya. Apa? Pada lupa ini kayaknya. Ya, barakallahu. Jadi al-ilhad fi asma'illah itu maksudnya apa? Ya, kata Ibnu Qayyim, menamakan Allah dengan nama-nama yang tidak layak. Ya, atau menamakan Allah dengan nama-nama, menyebut Allah dengan sebutan-sebutan makhluk. Ya. Jadi menyebut Allah dengan sebutan-sebutan makhluk. Maka ketika seseorang mengatakan ya, Allah itu maha lucu katanya. Yang nulis profesor. Ya, profesor yang nulis. Allah itu maha lucu. La haula wala quwata illa billah. Ada ustaz yang mengatakan Allah itu baper. Allah itu nge-like. Orang kan mencintai ya. Mencintai bahasa Inggrisnya apa? Like ya. Ahabba yuhibbu, like. Benar? Iya, Allah suka ya. Jadi kalau kamu datang ke masjid nanti Allah nge-like kamu. Ini termasuk apa ini? Al-ilhad fi asma. Al-ilhad fi asma. Fi asma'illah. Ini nggak boleh hukumnya, tidak boleh. Nah, itu termasuk bid'ah itu. Ucapan bid'ah. Ya, termasuk ucapan apa? Ucapan bid'ah. Ini bahkan udah berkaitan dengan akidah. Kemudian Qadariyah itu menganggap apa? Allah itu tidak ada kaitannya dengan tidak ada kaitannya dengan perbuatan hamba. Tidak ada kaitannya dengan perbuatan apa? Hamba. Jadi hamba bisa melakukan sendiri. Jadi tidak atas kehendak Allah. Gitu. Jadi kalau salah itu ya salah hamba itu sendiri. Bukan salah Allah, itu bukan kehendak Allah. Ya. Tapi kalau orang itu berbuat taat sama juga karena dia berniat, bukan karena Allah yang memberi dia taufik untuk. Kalau kita kan Ahlussunnah enggak. Kalau Ahlussunnah enggak. Ahlussunnah memahami takdir gimana? Ahlussunnah memahami takdir gimana? Ahlussunnah memahami takdir itu hamba memiliki niat dan saat menjalankan niat itu ya ada kehendak Allah juga. Allah menghendaki itu terjadi. Paham? Paham nggak? Jadi gini, orang mau ngerokok misalnya, ngerokok nih, ngerokok. Oke, itu pas dia ngerokok, dia niat ngerokok nih. Niat ngerokok nggak? Masa nggak niat? Orang ngerokok. Ketika pas dia gitu, dia niat nggak gini? Terus ngerokok. Ketika pas apa? Bukan dia belum kok niup apa? Ngisep ya, ngisep. Gitu. Dia niat nggak ngisepnya? Niat. Nah, saat dia niat ngisep itu, ya Allah kehendaki itu terjadi. Paham nggak? Jika Allah tidak kehendaki terjadi, bisa jadi mati,
jadi ambil orang, jadi apa? Paham nggak maksudnya? Nah, Ahlussunnah wal Jamaah itu menggabungkan dua itu. Nih, hamba punya niat, ya, saat menjalankan niat tersebut, Allah menghendaki terjadi. Paham? Oke. Maka jika ada pertanyaan, ya, adanya perzinaan, adanya korupsi, ya, adanya perbuatan-perbuatan buruk, apakah itu atas kehendak Allah? Adanya itu apa atas kehendak Allah? Iya, Allah menghendaki terjadi. Ya, tapi nanti ada satu satu apa namanya? Satu kaidah. Nah, kaidah ini yang perlu kita pahami. Kaidah ini yang perlu kita pahami. Apa itu? Tidak setiap apa yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Tidak setiap apa yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Memang terjadinya itu Allah kehendaki terjadi. Tapi bukan berarti Allah ridhoi. Ya. Nah, ini harus paham. Ya, tidak setiap apa yang Allah kehendaki Allah ridhoi. Nah, ini yang bedanya kita dengan Qadariyah di situ. Bedanya kita dengan Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah dan Qadariyah bedanya di situ. Kalau apa namanya? Kebaikan, keburukan. Jadi gini, Ehwana. Orang Qadariyah itu sebenarnya awalnya niatnya baik. Niatnya apa? Baik. Supaya Allah itu nggak disalahkan. Supaya Allah itu nggak disalahkan. Jadi kok seorang hamba itu berbuat buruk itu bukan Allah yang disalahkan, ya hamba itu yang salah. Ya, tapi ketika pas niatnya kayak gitu, tapi malah keliru ya. Tapi malah apa keliru. Ya. Karena Allah Ta'ala juga firman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah, ini ayat ini bantahan untuk orang Qadariyah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali harus sesuai dengan kehendak Allah. Kecuali itu di bawah kehendak Allah juga. Nah, jadi kita mau berkehendak apapun kalau nggak berkehendak terjadi nggak jadi. Antum melihat ada orang pencuri, udah niat nggak curi? Ya. Tapi apakah pencurian pasti terjadi? Belum tentu. Bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak terjadi. Paham? Jadi seperti itu. Ya. Nanti ketika pas pembahasan al-imanu bil qada wal qadar mungkin nanti kita akan panjangkan ini. Jadi yang terakhir itu kita pembahasan apa? Rukun iman ya. Itu sebenarnya rukun iman itu al-imanu billah itu seharusnya satu pertemuan. Malaikat itu satu pertemuan gitu. Wa kutubihi itu satu pertemuan. Dan seterusnya ya. Nah, itu satu pertemuan, bukan satu kali pertemuan langsung bahas itu semua nggak mungkin gitu. Nah, tapi nanti kita singkat-singkat insya Allah. Oke, barakallahu. Ini bid'ah i'tiqadiyah. Nah, bid'ah yang berkaitan dengan apa ya? Keyakinan. Nah, bid'ah yang lebih parah lagi ya zaman sekarang ini ya. Bid'ah isme baru yang seolah-olah itu benar padahal keliru. Yang kedua, bid'ah amaliyah. Bid'ah apa? Amaliyah. Bid'ah amaliyah itu yang sifatnya apa? Ya, perbuatan. Sifatnya amali, seperti membangun bangunan di atas kuburan, ya. Membangun masjid di atas kuburan, membuat perayaan-perayaan. Jadi kalau membuat bangunan di atas kuburan ini seperti bikin kubah, ya. Bikin bangunan, termasuk bikin kijing, itu bid'ah amaliyah, termasuk bid'ah amaliyah. Tapi termasuk kalau ngasih papan, papannya terus dikasih nama, ya. Papan terus dikasih nama, boleh nggak? Atau kasih papan gitu doang, nggak usah dikasih nama, atau dikasih nama, boleh nggak?
Boleh nggak? Kalau dalam fikih-fikih klasik ya, dalam fikih-fikih klasik, dalam kitab-kitab fikih klasik ya, Alkitab batu ya, menulis itu nggak boleh. Menulis itu apa enggak? Nggak boleh. Tapi kalau fatwa ya Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan hukumnya boleh. Hanya untuk membedakan, antara ini jasadnya siapa sama jasadnya siapa, kuburannya siapa sama kuburannya siapa. Karena Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengatakan bahwa maksud daripada menulis di atas kuburan itu, membuat tulisan di atas kuburan itu adalah tulisan-tulisan yang di situ ya terlalu melebih-lebihkan mayit. Mayit ini orang soleh, orang ini gitu ya. Itu yang nggak boleh. Ya kok cuman dikasih nama fulan, itu toh nggak apa-apa. Ya. Maka nggak perlu ditulis itu Syekh Doktor, Profesor Doktor, nggak usah. Kalau udah apa, dipendem ya, apa dipendem, dikubur, sama aja gitu, sama aja mayit juga, jenazah juga ya. Nah itu maka yang nggak boleh itu justru apa, yang makam Syekh Fulan, makam Habib Fulan, makam Fulan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau papan, di atas papan apa nih di situ tulisannya apa, misalkan Pak siapa ya kan, tapi nggak usah tulis Pak juga ya kan, Pak Suraji gitu ya, ya nah, gitu nggak apa-apa, nggak masalah, paham maksudnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kok tulisan itu Syekh Rahmat bin Nasir As-Sa'di fatwakan boleh. Ya. Jadi kalau bangunan sampai ada kubahnya, sampai ada apanya, nah, itu. Nah, maka dulu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu suka menghancur-hancurkan kubah-kubah itu. Nah, kalau kubah pertama yang dihancurkan sama Syekh Abdul Wahab itu kubahnya Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab. Ya. Jadi siapa Zaid bin Khattab? Saudaranya apa? Umar bin Khattab. Kakaknya apa adik? Kakaknya. Ya. Kakaknya Umar bin Khattab. Lebih duluan masuk Islam dan lebih duluan syahid. Ya. Masya Allah. Jadi seperti itu. Barakallahu siapa namanya? Syekh Abdul Wahab rahimahullah itu kubah di atas kuburan Zaid bin Khattab, dibangun kubah terus diagung-agungkan, akhirnya dikubur ya. Subhanallah. Tapi nanti kemudian difitnah Syekh Madullah, difitnah apa ya, tukang bongkar kuburan tuh ya, Wahabi itu tukang bongkar apa, padahal bukan kuburannya dibongkar ya, apa, kubah-kubahnya itu, paham ya kan? Terus membangun masjid di atas kuburan. Nah ini fatwa para ulama ya, termasuk Syekh Rahman bin Nasir As-Sa'di, para ulama Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan seterusnya itu, kalau masjid di atas kuburan, ya dibongkar kuburannya atau masjidnya? Masjid di atas apa? Kuburan. Atau di masjid itu ada kuburan, yang dibongkar masjidnya apa kuburannya? Gimana? Ini masjid, terus di dalamnya ada kuburan, kan nggak boleh kan? Yang dibongkar yang mana? Masjidnya atau kuburannya? Gimana? Jadi dua hal ya. Jika lebih duluan kuburannya, kuburan duluan, baru kemudian masjid dibangun di atasnya, kuburannya dirobohin. Kuburan, masjidnya dirobohin. Masjidnya dirobohin. Tapi kalau ya
masjid duluan, baru dikuburkan di situ, ya jasad yang dibongkar kuburannya. Paham? Dari sini, ya barakallahu. Nah, ini bangun di atas kuburan ini hukumnya haram, bid'ah ya, termasuk bid'ah. Kemudian membuat perayaan-perayaan ya. Ini perayaan-perayaan ini kok perayaan kayak banget nih. Perayaan apa? Tahun baru ya. Kalau ulang tahun gimana ulang tahun? Termasuk bid'ah nggak ulang tahun? Perayaan ulang tahun bid'ah. Ulama Saudi rata-rata mengatakan bid'ah. Mengatakan nggak boleh. Ada itu termasuk tasyabuh. Yang pertama kali bikin ulang tahun Nasrani. Mengulang tahun nih Yesus. Gitu kata mereka ya. Tasyabuh berarti ulang tahun. Tapi kalau sebagian ulama yang lain ya, Syekh Dr. Salman Al-Audah, termasuk para ulama di Al-Azhar, ya di ulama Mesir itu katakan ulang tahun nggak apa-apa, nggak masalah. Masih hilang. Ketika pas Dewan Fatwa Qatar ditanya masalah ulang tahun boleh apa enggak, yang menyebutkan khilafnya itu. Ya, berarti khilafnya mu'tabar ya. Yang nggak boleh itu loh, umur berkurang kok malah dirayakan. Itu kan menurut pandangan yang nggak boleh ya. Yang boleh ngomong apa? Bukan umur berkurang kemudian kita rayakan, kita syukuri, bukan. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang, makanya kita syukuri. Gitu, coba gimana, boleh ya? Khilaf ya. Ala kulihal kalau memang perayaannya menyamai perayaan orang kafir, nggak boleh. Tapi kok perayaannya yes, apa ngajakin orang makan gitu. Saya hari ini ulang tahun, tolong doakan umur saya berkah gitu. Udah gitu aja nggak apa-apa. Ya, berkah. Bahkan ada yang menganggap yang pas ulang tahun mengucapkan barakallahu fi umrik nggak boleh, hukumnya haram. Astagfirullah. Jadi saya pernah mengucapkannya ke orang ya, hari ini ulang tahun saya gitu. Terus saya bilang barakallahu fi umrik. Saya ditegur sama orang. Ustaz emang boleh Ustaz mengucapkan kayak gitu. Astagfirullah. Ya, emang boleh Ustaz. Jadi dikira itu termasuk merayakan ulang tahun. Cuma mengucapkan barakallahu fi umrik, nggak boleh. Astagfirullah. Jadi apa ada salah kaprah? Salah kaprah. Ya, baik barakallahu. Maka perayaan ulang tahunnya gimana dulu ya? Jika untuk mensyukuri, alhamdulillah sampai sekarang masih Allah kasih hidup, Allah masih kasih nafas, enggak apa-apa. Ya, barakallahu. Maka Allah alam bisawab ya, bagi mereka yang punya usaha roti ya, punya usaha roti kan kadang atau kue ya, suruh bikin kue apa? Ulang tahun ya. Ya insya Allah nggak apa-apa ya. Insya Allah nggak apa-apa. Asalkan nggak usah dibikin apa lilin-lilin terus. Ya, insya Allah nggak apa-apa. Baik barakallahu. Wallah alam, tapi ya ini cuman pendapat apa namanya kesimpulan dari pendapat saya. Wallah alam. Tapi nanti kalau ada fatwa lain yang mengatakan haram ya kita fadal apa namanya boleh ambil fatwa itu. Ya barakallahu. Kalau saya pribadi lebih cenderung nggak apa-apa ya. Allah alam semua. Haram itu ya. Gimana di haram. Nggak usah keras-keras lah ya. Ya, baik barakallahu itu. Kan itu kan hanya beda kesimpulan aja ya. Beda apa? Kesimpulan aja. Ya. Sebab kalau segala sesuatu dianggapnya pakai tasyabuh itu susah ya. Bahkan ada yang bilang makan pakai sendok tasyabuh. Bener itu. Nggak boleh makan pakai sendok karena tasyabuh. Itu kan cara pandang saja. Cara pandang terhadap satu pendalilan gitu. Ya. Berarti kan bukan sesuatu yang memang secara dalil, secara khusus ada dalil
dilarang bagi kalian untuk ulang tahun, kan nggak ada, paham ya? Tidak ada nas yang sangat jelas, itu nggak ada. Hanya pendalilan sebagian ulama aja bahwa ini termasuk tasyabuh berarti nggak boleh, gitu loh, paham nggak? Itu kan pahamnya sebagian orang yang lain juga bukan tasyabuh, kan itu tasyakuran gitu. Antum selesai wisuda, antum undang teman-teman makan bareng, haram nggak? Hah? Enggak. Nah, terus masih dikasih umur ngundang makan kok haram? Paham? Ya, jadi seperti itu ya. Ya, apalagi tasyakuran itu diajarkan oleh syariat, meskipun secara apa? Meskipun apa namanya? Secara makna itu ya, secara makna. Orang kalau dapat punya anak, disyariatkan apa? Akikah. Definisi akikah apa? Definisi akikah itu apa? Menyembelih kambing, dua bagi laki-laki, satu bagi perempuan. Ya. Karena apa? Mensyukuri nikmat anak, kan gitu. Kata para ulama gitu. Apa namanya definisi apa? Hakikah. Mensyukuri nikmat. Alhamdulillah, karena bersyukur punya anak, makan-makan. Bersyukur wisuda, makan-makan. Bersyukur alhamdulillah Allah masih kasih umur, makan-makan. Loh, podo apa beda? Sama apa beda? Paham ya? Itu hanya nador aja, apa para ulama memandangnya dari sisi apa dan sisi apa. Paham ya? Maka kalau ada yang ulang tahun ya jangan buru-buru bilang tasyabuh, matasyabah biqaumin fahuwa minhum. Langsung kayak orang Nasrani lele. Ya, ya kayak orang Nasrani gitu. Jangan apa? Jangan buru-buru. Ya, Bang. Paham, Bang? Ya. Baik, Barafikum. Terus yang ketiga bid'ah tarkiyah. Bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Bid'ah karena meninggalkan sesuatu. Yang sesuatu itu saat ditinggalkan dianggap sebagai satu ibadah. Ya. Dengan niat apa? Ibadah. Dengan niat apa? Ibadah. Meninggalkan makan daging, nggak mau makan daging, nggak mau makan sayur. Ya, itu mereka yang puasa ayamul bid, ya poso mutih, ya puasa mutih. Jadi kalau ketika pas berbuka makannya hanya putih-putih saja. Nah, jadi hanya minum air putih sama nasi putih, nggak boleh yang lain. Ini bid'ah nih, ya. Dia meninggalkan sayuran, meninggalkan daging, meninggalkan apa? Ya, itu bid'ah itu. Maksud sini ya. Meninggalkan nikah sebagai ibadah, meninggalkan nikah tadi, kerahiban tadi, ya. Nggak mau nikah. Ya. Jadi seperti itu. Ya termasuk berarti meninggalkan makan selama 30 hari, ya. Puasa ngebleng, ya. Meninggalkan puasa, meninggalkan makan minum selama 30 hari, ya. Subhanallah bihamdi. Supaya dapat sihir, ya bid'ah ini. Ya, ini namanya bid'ah tarkiyah. Ya, bid'ah apa? Tarkiyah. Jadi seperti itu. Atau meninggalkan sesuatu itu dianggap sebagai suatu ibadah tertentu. Ya, oke ya, barakallahu. Oke, ini kaidah penting ya, nih perlu diperhatikan. Kaidah penting. Sesuatu yang diperselisihkan empat imam mazhab, ya empat mazhab ya, tidak boleh dianggap sebagai bid'ah. Ya, tidak boleh dianggap sebagai apa? Bid'ah. Ini kaidah ini. Ya, karena yang diperselisihkan oleh ulama, apalagi masih koridor empat mazhab. Sekarang kita harus pahami dulu, empat mazhab itu sudah disepakati kaum muslimin. Ya, beramal dengan mazhab manapun itu sah dan diterima sama Allah. Itu harus paham, ya. Jadi beratus-ratus tahun lamanya Abbasiyah, kemudian Utsmaniyah,
bermadzhab dengan madzhab Hanafi loh. Beratus-ratus tahun loh. Berarti bermadzhab Hanafi nggak diterima gitu ibadahnya. Ya. Jadi madzhab Syafi'i itu diamalkan beratus-ratus tahun. Gitu. Itu udah sepakati. Mau beramal dengan madzhab manapun itu sah dan diterima sama Allah. Ya. Kenapa? Karena semua pasti berdasarkan dalil, tidak pernah ada imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad secara sengaja menyelisih dalil. Menyelisih dalil, jangan menyelisih dalil, jangan menyelisih Quran dan Sunnah. Menyelisih sahabat lo nggak berani. Menyelisih sahabat Nabi lo nggak berani. Ya, para imam empat madzhab itu menyelisih sahabat nggak berani. Ya, kok sampai menyelisih dalil nggak mungkin. Maka itu kok dalam madzhab, ya. Kalau itu sesuatu itu ada dalam madzhab, ya, itu udah bisa diamalkan, bisa diamalkan. Dan nggak boleh dianggap sebagai bid'ah. Maka kunut subuh misalkan, kunut subuh itu ada dalam madzhab Syafi'i dan Maliki. Bedanya kalau Syafi'i ya setelah ruku, ya, madzhab Maliki sebelum ruku, ya bid'ah, ya nggak bid'ah lah. Tapi sampai sekarang masih ada aja yang bilang kunut subuh bid'ah. Maka nggak boleh diamini katanya. Imam Ahmad loh. Jadi madzhab Ahmad dan madzhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Tapi Imam Ahmad sendiri kok ada yang kunut amini. Begegek gitu. Gak mau mengamini. Ya, ya Mam. Subhanallah. Angkat tangan amini gitu loh. Itu fatwa ulama dari masa ke masa begitu. Kata Syekh ini. Ya, sampai ulama sekarang Syekh ini mengatakan mengamini. Nah, tapi yang mengklaim sebagai muridnya Syekh ini enggak, mengatakan udah gini aja, nggak usah ngamini. Gimana? Keliru ya. Barakallahu. Termasuk apa ida tsawab misalkan mengirim pahala, ya pahala amal soleh, mengirim pahala amal soleh. Ya, kalau dalam madzhab Hambali ya, itu bukan kepada mayit saja, mengirim pahala amal soleh itu bukan kepada mayit saja, orang hidup pun boleh. Ya, ada dalam kitab Zadul Mustaqni ya. Lil hayy wal mayyit wa ayu kurbatin fa'alaha wa ja'ala thawabaha limayyitin muslimin aw hayyin nafa'ahu dzalik. Itu nasnya kayak gitu. Saya masih mencoba untuk ngapalin perbuatan amal ibadah apapun yang dia perbuat, yang dia kerjakan, lalu dia jadikan pahalanya itu orang lain, baik itu mayyitin muslim, baik muslim yang sudah meninggal, au hayyin atau hidup, masih hidup, nafa'ahu dzalik itu manfaat boleh, ya. Barakallahu fikum. Jadi misalnya sebagai contoh, ya, antum nanti punya istri misalkan, punya istri ya, atau istri antum di rumah, antum perjalanan kemana ya, perjalanan ke Bandung, istri antum apa ngerasa khawatir ya, dibegal apa. Akhirnya istri antum ngucapin ya, Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'un alim 3 kali. Terus dikirimkan, ya pahala Bismillahirrahmanirrahim itu dikirimkan supaya menjadi perlindungan untuk antum yang lagi perjalanan. Boleh nggak? Bid'ah nggak kayak gitu? Nggak bid'ah menurut madzhab Hambali. Itu boleh. Barakallahu. Jadi seperti itu nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pokoknya kalau masih koridor madzhab apa? Bukan bid'ah. Meskipun 4 madzhab berdalil dengan hadis dhaif sekalipun, tetap nggak boleh kita katakan bid'ah. Contoh apa? Kalau orang keluar kamar mandi ucapin apa? Gufronaka. Hadisnya ada Bukhari kok gufronaka mah. Tapi habis gufronaka ucapin apa? Ya, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa afani. Dhaif hadisnya. Sepakat ulama ahli hadis semuanya sepakat dhaif. Tapi itu dipakai
Gimana Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat. Sepakat. Nggak boleh kita bilang bid'ah. Ya, barakallahu. Dan ini juga orang banyak keliru juga. Mengamalkan hadis dhaif dan melakukan bid'ah adalah dua hal yang berbeda. Saya ulangi ya. Mengamalkan hadis dhaif dan ya melakukan kebid'ahan adalah dua hal yang berbeda. Jadi sekarang kayaknya digebiak ya gitu. Pokoknya siapa yang berdalil dengan hadis dhaif langsung bid'ah. Jangan. Ya. Karena dhaif atau sahih itu ya menurut siapa dulu. Maka hati-hati ya. Ini kaidah ya, penting. Mengamalkan hadis dhaif, yang mengamalkan hadis dhaif dan melakukan kebid'ahan adalah dua hal yang berbeda. Ya. Maka hati-hati. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit apa? Bid'ah, ya. Enggak, jangan bid'ah juga. Bisa jadi bukan bid'ah, tapi mengamalkan hadis dhaif. Ya, baik, barakallahu. Karena hanya sebatas perbedaan pendapat, bukan syariat baru. Nah, nih. Jadi, kenapa kok perselisihan empat mazhab itu nggak boleh dianggap bid'ah? Karena hanya sebatas perbedaan pendapat, bukan syariat baru. Siapa yang berani mengatakan bahwa Imam Ahmad membuat syariat baru? Kan nggak boleh, nggak berani bilang gitu. Ya. Imam Abu Hanifah membuat syariat baru kan nggak mungkin. Para imam membuat syariat baru itu nggak mungkin, nggak masuk akal. Ya, jadi karena perbedaan pendapat ya udah kita harus sikapi sebagaimana apa adanya perbedaan pendapat gitu. Ya, bukan apa? Bukan syariat baru, bukan bid'ah. Kok bid'ah yang berarti kan syariat baru. Ya, ini kaidah penting. Karena sejatinya bid'ah tidak memiliki dasar dalil. Jadi kok sedangkan empat mazhab pasti kan punya dalil, nggak mungkin nggak punya dalil. Paham sampai sini ya? Oke, dua macam bid'ah. Pertama bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengakibatkan kafir. Bid'ah yang mengakibatkan apa? Kafir. Apa itu? Bid'ah yang keluar dari jalur pokok-pokok agama. Bid'ah yang keluar dari jalur pokok-pokok agama. Jadi maksud dari pokok agama itu apa? Usuluddin. Ya. Saya ulang-ulangi ya. Maksud daripada usuluddin, pokok-pokok agama itu apa? Pokok-pokok agama itu adalah rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Berikut kesepakatan atau ijma di dalamnya. Itu namanya pokok agama. Jadi kalau udah keluar dari pokok agama, ya, udah keluar dari kaidah-kaidah ilahiyah, ya, kaidah-kaidah ketuhanan, oh itu udah bid'ah kafirah itu. Sebagai contoh ya, ini belum saya tulis contohnya, tapi saya terangin aja. Contohnya apa? Tabaruk, mencari berkah. Mencari apa? Berkah. Dalilnya bertabaruk, mencari berkah. Mencari berkahnya kemana? Ke makam, ya, ke makam Kiai Fulan, Gus Fulan, ya, ke Mbah Fulan, ya. Datang ke kuburannya, ya, mencari berkah dari tanah kuburannya, diambil supaya berkah. Nah berkah apa? Akhirnya bikin panen, ya, akhirnya bikin kesembuhan katanya. Baca surat Yasin di situ, ya. Ditiupin ke air, nanti airnya di situ nanti bisa bikin sembuh. Ini tabruk kayak gini musyrik nggak? Syirik nggak? Yang bisa sembuh siapa? Oh, yang syirik siapa? Oh, ya itu kan kaidah ilahiyah, kita sudah bahas itu. Ya. Tapi mereka nyebutnya apa? Tabaruk.
Ini namanya tabaruk syirki. Tabaruk yang sampai tabaruk ke syirik. Nanti ada yang disebut dengan tabaruk bid'ah. Tabaruk bid'ah. Ya. Apa maksud tabaruk bid'ah ini? Ya, tabaruk bid'ah ini jadi ada kiai ya, ada kiai ya, air minumnya diminum supaya nanti dapat rezeki misalkan. Ya, supaya nanti ilmunya kuat. Ya ini ya menurut para ulama tabaruk bid'ah ya. Tapi nggak sampai syirik. Meskipun ya sebagian ulama ya membolehkan juga gitu-gitu ya sebagian ulama ya, tapi sebagian nggak sebagai bid'ah karena yang boleh kayak gitu hanya Rasulullah. Jadi gitu ada tabaruk bid'ah ada tabaruk syirik ya, nah ini tapi dua-duanya termasuk bid'ah juga bid'ah tapi bid'ah mukafir ya. Bid'ah mukaf ya tabaruk syirki tadi termasuknya bid'ah mukafir ya, bid'ah yang bikin kafir bikin murtad. Saya sendiri paham ya berapa fikum. Jadi seperti itu. Saya juga nggak tahu itu apa namanya sorban ya. Sorban gini dilepas. Terus di kepala ini santrinya gitu. Habis itu dipakai lagi. Paham nggak kalian? Pernah lihat? Itu nggak tahu tuh. Walau alam ya. Apa namanya tentang baru tidak dapat berkah atau apa. Wallah alam bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ya termasuk apa ya? Naruh mushaf di laci. Di situ ada duit. Ya, supaya nggak kecolongan tuyul. Ya, tasbih ya ditaruh biar ditaruh di laci supaya nggak dicolong tuyul gitu. Gimana? Ya, bid'ah nggak gitu? Ya, barakallahu. Bid'ah. Bid'ah baru mukafirah ya. Bid'ah amaliyah yang tidak bersinggungan dengan akidah. Yang tidak bersinggungan dengan apa? Akidah. Jadi kalau ya apa namanya acara sedekahan, tahlilan diatur waktunya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari itu ya bid'ah amaliyah ya. Tapi nggak sampai apa mengkafirkan ya, nggak sampai apa bikin kafir, tidak menyebabkan kafir. Jika ditentukan hari-harinya ya, ditentukan apa hari-harinya. Gitu. Ya barakallahu. Jadi seperti itu. Berikutnya cara mengenali bid'ah. Nah, ini dia. Ya, cara mengenali bid'ah kayak gini caranya. Yaitu pertama lihat ya jenis jenis ibadah. Nah, jenis ibadahnya ini jenis ibadahnya ini apa namanya? Dia termasuk jenis ibadah atau bukan? Orang sufi mereka apa namanya beribadah dengan cara apa? Menari itu. Tahu nggak? Sufi itu muter itu. Nah, secara jenis ibadah itu bukan jenis ibadah, tapi dengan itu mereka beribadah. Coba, subhanallah bihamdi. Nah ini jelas apa bid'ah? Lihat jenis ibadahnya. Ya, itu termasuk ibadah atau bukan? Oh, bukan ya udah. Ya, bermaksud. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, waktu. Lihat waktu. Lihat waktu. Apakah waktu itu ada ketentuannya nggak dari Rasulullah? Termasuk tanggal, termasuk bulan, termasuk hari. Kok ziarah kubur harus hari Jumat? Maka kok Syekh Al-Albani rahimahullah ya menganggap ziarah kubur
harus apa namanya menentukan waktunya sebelum apa? Sebelum Idul Fitri atau menjelang menjelang apa? Ramadan itu bid'ah. Kalau kata Syekh Albani ya, itu termasuk kebid'ahan karena tidak ada syariatnya. Menentukan waktu ziarah kubur segitu itu nggak ada ketentuannya. Paham ya? Jadi setiap jenis ibadah, setiap waktu, yang waktu itu bukan dari syariat, jenisnya bukan dari syariat. Ya, paham? Baik, berhukum. Jadi seperti itu. Baca surat Yasin malam Jumat, ya Nabi tanya. Jadi kan harus menentukan hari Jumatnya, gitu. Wah, ini juga sebenarnya termasuk bid'ah, tapi bid'ah amaliyah tadi. Ya, bid'ah amaliyah, tidak sampai mengkafirkan ya. Makanya nanti kok hari Jumat itu malam Jumat itu ya kadang yasinan, kadang surat Al-Mulk, kadang surat Al-Kahfi, nah, gitu-gitu aja itu lebih selamat itu ya. Nah, namanya yasinan tapi dalamnya Al-Kahfian juga apa-apa juga ya, barakallahu. Jadi seperti itu. Oke, terus lokasi ya. Lokasi ditentukan. Padahal lokasi itu tidak, ya lokasinya tidak pernah ada disyariatkan gitu. Harus Wali Songo, ziarah harus Wali Songo gitu. Kalau sholat apa harus apa ya, harus di mana. Jadi jelas ya, penentuan lokasi ini penentuan lokasi ini bisa bisa dikatakan ibadah itu bid'ah ya. Ya, barakallahu. Oke, yang keempat tata cara. Ya, tata caranya gimana nih? Ya, tata caranya. Kalian tahu nggak antara dua rakaat apa? Dua rakaat sholat tarawih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Teriak-teriak kan? Gimana ya? Jadi antara antara itu ya, antara dua rakaat dengan dua rakaat yang lain sholawatan. Udah begitu tata caranya apa? Teriak, teriak. Nggak boleh, boleh ya. Paham nggak sini? Jadi ya seperti itu. Jumlah, jumlah juga begitu. Yang kelima jumlah. Ya. Jumlahnya ada nggak dari Rasulullah? Ucapkan ya Latif 333 kali. Ketentuan dari mana itu 333 kali itu? Ya Jabar, ya Jabar, ya Jabar. 66 kali. Dari mana 66 kali itu? Ya, jadi seperti itu. Jadi ini perlu hati-hati. Maka setiap jenis, setiap waktu, setiap lokasi, setiap tata cara, setiap jumlah, jika tidak memiliki dasar dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bid'ah. Ini ya. Maka itu bid'ah. Maka ketika pas segala sesuatu itu diukur dari 5 hal ini kira-kira. Ya, tata caranya gimana, lokasinya di mana, waktunya, ya, harinya apanya, jenisnya, jumlahnya. Jadi hati-hati. Bisa jadi itu bid'ah. Terus ini paham ya, Ikhwan? Nah, jadi tata cara mengenali bid'ah itu seperti itu. Baik, mungkin itu ya. Barakallahu ini slide yang terakhir. Jadi cara mengenali bid'ah seperti itu. Tapi juga di sisi lain juga harus dilihat dulu apakah itu sesuatu yang diperselisihkan ulama atau yang benar-benar bid'ah. Gitu. Kalau diperselisihkan ulama, jangan bilang bid'ah. Kalau nggak ada perselisihan ulama di situ, nah itu berarti bid'ah. Gitu ya. Nambah-nambah syariat baru atau bikin-bikin bid'ah baru. Nah, oke. Sebelum pertanyaan ya, saya untuk menutup untuk apa? Closing. Jadi, Ikhwan, salah satu golongan
Yang golongan itu nanti ada hadisnya saya Muslim. Yang golongan itu akan apa? Diusir dari telaganya Rasulullah. Diusir dari telaganya Rasulullah. Jadi nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya telaga. Nah, yang disebut dengan haud atau disebut juga dengan telaga Kautsar. Ya. Meskipun kalau dalam hadis Muslim Kautsar itu nahrun fil jannah, ya. Nahrun fil jannah. Sungai di surga miliknya Rasulullah SAW. Nah, terus telaganya beliau itu berasal dari sungai itu, sungai Kautsar itu. Maka disebutlah telaga Kautsar. Ya. Nah, telaga Kautsar itu paham nggak sih telaga apa ya? Bahasa mudahnya mah waduk, ya, waduk gitu ya. Rasulullah punya waduk, telaga, punya waduk. Waduknya kata Rasulullah masih rota syahr, sepanjang satu perjalanan sebulan. Orang naik unta sebulan. Sampai mana itu? Dari Mekah sampai Masjidil Aqsa itu. Dan lebarnya juga masih rota syahr, perjalanan itu. Jadi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu segi empat, katakanlah. Luas ya? Luas banget. Dan telaga Rasulullah yang paling luas. Kemudian ya, apa namanya, putihnya lebih putih dari susu, ya, wanginya lebih wangi dari kasturi. Nah, faman syariba minha syurbatan layat ma'abadan, kata Rasulullah. Siapa yang meminum meskipun cuma seseruput, syurbatan itu seseruput, bukan seteguk. Siapa yang minum meskipun cuma seseruput dari telaga Rasulullah itu layat ma'abadan, tidak akan haus selama-lamanya. Cuma seruput, bukan seteguk, bukan. Masya Allah ya. Dan Rasulullah nunggu kita di situ. Ya. Jadi bagaimana Rasulullah mengenali umatnya? Jika ya, anggota jasadnya itu bersinar gara-gara bekas wudhu, dan itu khusus umatnya Rasulullah. Ya umat yang lain enggak. Hanya umatnya Rasulullah. Kalau bekas wudhu itu pasti bersinar. Maka siapa yang bersinar pasti dipanggil sama Rasulullah. Pasti dipanggil sama Rasulullah. Berarti itu umatnya. Ini termasuk kekhususan umatnya Rasulullah. Dipanggil, sini. Meskipun nggak tahu namanya, sini dipanggil. Dikasih minum sama Rasulullah. Ya. Nah, tiba-tiba ya, nanti ada segolongan orang yang apa namanya mendekat ke telaga Rasulullah, tiba-tiba diusir sama malaikat. Diusir sama malaikat. Nah, kita pas diusir sama malaikat, Rasulullah kan penyayang. Rasulullah itu sejak hidupnya sampai nanti udah meninggal dunia sampai di akhirat itu penyayang. Jangan. Kok bahasa kita ya? Jangan. Umati kan umatku. Kok diusir? Biar minum. Ya. Apa kata malaikat? Fa innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya. Apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Ya. Jadi mengadakan masih apa? Bid'ah. Karena kamu nggak tahu berapa banyak bid'ah yang mereka bikin. Bid'ah Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, ya, Murji'ah, komunis, liberalis, pluralis, dan is yang lain. Kecuali muis. Itu apa namanya, diusir itu dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka hati-hati. Baik, Barafikum, mungkin itu ya. Ya, maka kenapa kok kita ini apa namanya belajar bid'ah itu, karena tadi itu ancamannya apa namanya
diusir. Ya ngusir bukan Rasulullah nggak mungkin ngusir, Rasulullah penyayang. Tapi malaikat yang ngusir. Mereka lah yang disebut apa? Orang yang golongan yang terusir dari telaga Rasulullah. Ya, itu mereka yang ngaku muslim tapi liberal, ngaku muslim diusir ya dari telaga Rasulullah itu ya. Baik, Barafikum. Silakan jika ada pertanyaan. Waduh, sudah ada pertanyaannya. Barafikum. Bismillah, izin bertanya Ustadz, namun afan di luar table. Di kos saya ini ada sholat berjamaah dan imam sholat itu dijadwal giliran ke semua penghuni kos. Permasalahannya itu, Ustadz, ada sebagian orang itu yang dalam bacaan Qur'annya kurang fasih. Namun diberikan jadwal seperti ini itu dengan tujuan lebih semangat sholat berjamaah dan dengan harapan ia peka untuk terus belajar memperbaiki bacaan Qur'annya. Pertanyaan saya, apakah hal itu diperbolehkan? Yang saya pahami apabila menjadi imam itu minimal pada bacaan Al-Fatihah yang harus benar. Adakah keringanan akan hal ini, Ustaz? Oke. Ini pertanyaan fikih. Ya. Baik, barakallahu. Jadi dalam hadis dikatakan gini, ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Ya ummul qaumah aqra'uhum li kitabillah. Jadi yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling baik bacaan kitabullahnya. Yang paling baik bacaan Qur'annya. Begitu. Meskipun dia masih kecil, selama dia sudah mumayyiz, ya, mumayyiz itu berarti 7 tahun. Dulu ada seorang sahabat kecil namanya Amr bin Salamah. Amr bin Salamah umurnya 7 tahun, udah ngimamin. Soalnya paling bagus bacaannya dan paling banyak. Ya. Dan ternyata dalam satu hadis dikatakan bahwa ketika pas ngimami, ya, karena masih kecil kan, celananya sobek. Subhanallah. Itu Amr bin Salamah itu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkesimpulan bahwa apa? Yang mumayyiz udah boleh apa? Imam. Ya, umur 7 tahun. Barakallahu. Yang paling baca, yang bacanya paling banyak. Ya standar lah. Bahasa kita standar. Jadi kalau memang ya, kalau dicari afdol, ini kita dua sisi dulu ya, dua sisi. Kalau kita lihat dari sisi afdol, maka yang paling afdol adalah yang bacaannya yang paling baik itu yang jadi imam. Bacaan yang paling baik sesuai dengan kaidah-kaidah tahsin tajwidnya, maka itu yang jadi imam. Oke? Itu dari sisi afdol. Tapi kalau dari sisi sah atau tidak sah, selama bacaan Al-Fatihahnya tidak sampai menghalang, sampai mengubah makna, sampai mengubah apa? Makna, maka tidak mengapa. Meskipun bacaannya tidak bagus-bagus amat. Ya. Tapi kan ketentuannya bagaimana? Ketentuan Al-Fatihah itu minimal sekali antara satu huruf dengan yang lain berbeda kan itu. Antara satu huruf dengan yang lain berbeda. Nggak boleh baca ihdinas siratal mustaqim. Soalnya kan ihdinas siratal pakai shad, baca malah sin. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Terus ada satu huruf yang tidak dibaca, termasuk tasdid yang tidak dibaca. Iya karena budu iya karena iya karena seharusnya iya karena ya, atau satu huruf nggak dibaca. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang baca gitu. Jadi Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ya. Rahim Maliki. Enggak boleh. Ya, barakallahu. Jadi dilihat dulu standarnya, apakah ada huruf yang tidak dibaca atau tidak, apa tasdid yang tidak dibaca, karena tasdid itu termasuk satu huruf.
Misalkan Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Seharusnya kan Ar-Rahmanir Rahim, ya, ada tasdidnya. Ya. Jadi tasdid di Al-Fatihah juga harus diperhatikan. Jadi Alhamdulillahi, satu, lillah, Rabbi, dua, Rabbil alamin, Ar-Rah, tiga, Rahmanir Rahim, empat, Rahim, Maliki Yaumiddin, lima, Iya, enam, Kana Budu wa Iya, tujuh, Kana Sta'in, Ihdinas delapan, Siratal Mustaqim, Siratal ladzi, ya, berapa? Sembilan, Alladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. 10 tasdid. Ada satu aja, ada satu aja nggak dibaca, udah nggak sah. Maka dilihat dulu, ya. Ya, kalau memang bacaannya ya bener, cuman apa namanya, jelek bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan gitu, ya. Ya, bacaannya memang bacaan datar, nggak apa-apa, asalkan benar, ya. Tapi kok sampai tadi, ya, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah, ya. Apalagi sampai apa namanya, domir, ya, domirnya salah, apa namanya, nggak boleh, ya. Barakallahu gitu, ya, barakallahu itu mungkin jawabannya seperti itu. Jadi diperhatikan dulu, kalau memang tetap sah ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai nggak sah harus diperbaiki dulu Al-Fatihah. Sebab siapa yang Al-Fatihah nggak bener, ya, nanti makmum yang makmum yang makmum di belakangnya harus mufarokoh. Apa itu mufarokoh? Ya, jadi memisahkan diri. Memisahkan diri itu dalam arti apa? Mengganti niat makmum menjadi munfarid. Tetap di situ tapi ganti dengan munfarid. Al-Fatihah nggak sah, ya. Al-Fatihah nggak sah. Oke, baik, barakallahu. Tapi tetap di situ munfarid. Oke, ya, barakallahu. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Ada sih. Ada pertanyaan lain dari salah satu ikhwan. Tuhan. Izin bertanya, siapa ulama yang membagi bid'ah menjadi 3 tadi, ya? Yang termasuk bid'ah tarkiyah tadi. Oh, itu ada dalam kitab Al-Khulasah fil Aqidah. Al-Khulasah fil Aqidah, ya. Syekh Profesor Dr. Khalid bin Ali Al-Musyayyiqi. Ya. Itu nanti apa nih, saya bisa kirimkan PDF-nya. Kirimkan PDF-nya, apa namanya, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, baik, bro. Oke, ada yang lain? Saya Profesor Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Musyayyiqi, beliau termasuk khawas Tolabati Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Murid khusus, murid eksklusif Syekh Utsaimin, ya. Yang murid-murid seniornya Syekh Utsaimin itu ada beberapa, di antaranya Syekh Khalid Musyayyiqi, beliau ahli fikih, sekarang ngajar sebagai seorang profesor di Jami'atul Qasim, ya, di Kuliah Syariah. Ya. Beliau guru besar di ilmu fikih. Ya. Barakallahu. Ya. Masih ada lagi? Silakan. Iya. Saya berharap bisa dipahami dengan baik. Baik. Itu sudah? Baik. Jika sudah, barakallahu, semoga semuanya bisa dipahami dengan baik, istiqomah, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Guru Unda, pada Ustadz Hidayat Maghribi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita sekarang sudah sampai pada penghujung acara. Yang dimana insya Allah semoga ilmu yang tadi disampaikan tentang materi bid'ah, kita bisa mengambil apa yang disampaikan oleh guru kita. Garis besar dari saya yang perlu digarisbawahi, mohon maaf, yang perlu digarisbawahi dari saya, bahwasannya kita sebagai seorang muslim, bila kita mengetahui ada kebid'ahan pada saudara kita, maka sebisa mungkin jangan kita jauhi, jangan kita caci maki, lebih baik kita dekati. Jangan sampai kita justru malah menjelek-jelekan. Sebisa mungkin kalau kita bisa menasihati, kita rangkul, kita nasihati. Daripada kita maki-maki dan kita jauhi. Seperti itu teman-teman. Kita tutup halaqah kita dengan ucapan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator, bila ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakumullah khairan. Jazakallah khairan.